Apa kabar para pendengar sekalian? Hari ini kami sangat gembira sekali karena kami kedatangan seorang tamu spesial dari Indonesia. Beliau adalah Bapak Ahmad Mukhlis Yusuf, Presiden Direktur dari Antara. Apa kabar Pak Mukhlis? Alhamdulillah baik, selamat siang, selamat malam, apa kabar? Ya, bagaimana nih Pak perasaan Bapak Pak setelah datang ke Taiwan dan tinggal di Taiwan selama beberapa hari ini nih? Saya mendapatkan suasana yang persahabatan yang sangat baik, dan sebagai bagian dari kunjungan pribadi saya dengan staf ahli saya Pak Ad Safaat untuk melihat bagaimana potensi perdagangan dan hubungan investasi yang ke depan harus semakin baik antara Indonesia dengan Taiwan. Nah, ini juga merupakan satu hal yang sangat unik ya Pak ya. Karena di Taiwan saat ini dalam keadaan yang tidak begitu stabil. Mengingat misalkan saja ada perubahan cuaca yang begitu drastis. Padahal sudah bulan Maret ya Pak ya. Gimana Pak secara umum tentang Taiwan Pak? Sekarang seperti merasakan suasana seperti di Bandung. Jadi dingin, sejuk ya. Dan bagi saya cuacanya sangat pas untuk jalan-jalan untuk melihat bagaimana suasana di masyarakat Taiwan di sini. Wah, oke, kembali lagi kepada masalah jurnalis ataupun juga media ya. Mengapa Bapak bisa memilih jalan hidup Bapak untuk bergerak dalam dunia media ini Pak? Media adalah sebuah bisnis yang sangat challenging, sangat menantang karena menuntut komitmen untuk bisa punya keyakinan bahwa dengan media kita bisa mengubah masyarakat, dengan media kita bisa mendorong harapan, dengan media kita bisa meningkatkan hubungan persahabatan antara masyarakat, dan tentu saja antara masyarakat Indonesia dengan Taiwan sudah terjalin hubungan yang sangat baik sejak dulu, dan bagi kami dengan media ini ada satu keyakinan ke depan akan semakin kuat persahabatan itu. Iya, kalau misalkan saja kita melihat perkembangan media saat ini, kita ketahui bahwa setelah era Soeharto ini berakhir, Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai perubahan media sejak zaman era Soeharto selesai dan hingga saat ini? Media tentu berada dalam konteks yang berbeda-beda dalam setiap pemerintahan. Pada zaman Pak Harto punya kontribusi dalam bagaimana tanggung jawab media terhadap pembangunan yang kita sebut sebagai pers pembangunan. Jadi media mengambil peran di dalam meningkatkan peran masyarakat di dalam meningkatkan pembangunan. Nah sekarang peran media untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, dan bagi kami sebagai kantor berita mendorong media yang mencerdaskan masyarakat Indonesia adalah sebuah tugas mulia. Dengan demikian informasi yang kami sebarkan ke seluruh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri terikat pada nilai-nilai yang kita sebut sebagai nilai-nilai kearifan atau nilai-nilai untuk membangun sebuah masyarakat yang bijak. Jadi dengan informasi yang benar, informasi yang memiliki nilai-nilai harapan, maka ke depan masyarakat akan semakin bijaksana. Ya, perubahan media merupakan satu hal yang sangat besar setelah berakhirnya era Soeharto. Bagaimana dengan Antara sendiri Pak? Apakah juga turut serta mengalami perubahan dan juga masalah yang dihadapi saat ini? Kami relatif tidak mengalami masalah yang berarti. Jadi setelah reformasi 99, kami menata diri untuk mempersiapkan diri masuk ke konvergensi supaya teks, video, kemudian foto itu bisa masuk dan diakses oleh seluruh pendengar ataupun oleh pelanggan kami. Karena kantor berita seperti yang Pak Tony ketahui, pelanggannya adalah media. Nah, kami juga sekarang sedang mengembangkan masuk end users supaya bisa diakses oleh publik melalui antaranews.com. Jadi www.antaranews.com. Secara kelembagaan, Antara kantor berita sebagai kantor berita sekarang mengubah diri atau diubah oleh pemerintah menjadi yang disebut dengan BUMN, perusahaan umum. Kalau dulu kan lembaga negara. Nah, sebagai BUMN, tugas kami adalah bagaimana turut mengambil peran yang signifikan. Selain mencerdaskan masyarakat, juga untuk bisa mengambil peran sebagai lembaga yang mandiri. Jadi kami harus lebih mandiri dan bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang berdimensi ekonomi. Nah, kami melihat Taiwan salah satunya sebagai satu kawasan yang kami melihat hubungan dagang dan kerjasamanya selama ini sudah terbangun. Jadi kami melihat perkembangan tenaga kerja yang semakin besar, ada 142.000 tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Dan bagi kami itu adalah sebuah pasar, sebuah potensi yang harus kami tingkatkan.